sekalian bahagia selalu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita mulai saja ujungnya supaya lebih berkah. Kita buka dengan bacaan Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wa mursalin alaikum warabin wa li kulli ashabi kulli wal qarabati wa tabi'in Aulillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, karena damelnya ada gangguan, damelnya ada sedikit error, belum dibuka hingga sampai jam 9.41. Kita untuk mengisi itu semua kita nge-zoom ya, kita nge-zoom supaya pertemuan kita lebih sukses dan lebih berkah lagi. Nanti kalau kalau damel sudah aktif, yang pertama Bapak Ibu sekalian harus absen itu yang pertama. Kalau lupa absen ini bahaya. Untuk informasi, yang kemarin hari Rabu itu sudah Bapak absen semuanya. Jadi yang hari Rabu sudah saya absen semuanya. Jadi itu yang pertama, silakan diabsen terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, setelah damelnya aktif, ya silakan materinya dibuka, kemudian juga PPT-nya dibuka, walaupun kita sudah baca di WA tadi, di grup tadi, tapi itu bisa merekam aktivitas kita ya, jadi silakan dibuka saja. Kemudian ada forum diskusi di sana, ada pertanyaan, kemudian juga ada diskusi atau mau ada tambahan, silakan diisi di forum ini. Keaktifan Bapak Ibu semua itu berhubungan dengan nilai ya. Sering buka damel, yang sering chat umpamanya, yang sering buka materi, buka PPT, kemudian buka yang lainnya, itu berhubungan dengan keaktifan aktivitas Bapak Ibu sekalian, dan tentu saja berhubungan dengan nilai. Kemudian nanti ada kuisnya, cuma 10 soal dibuat, tapi dikerjakan hanya 20 menit. Tapi renggang, batas waktunya agak lama, tidak sampai habis. Jadi diulangi, ada kuis yang harus dijawab. Itu waktunya hanya 20 menit. Tapi harinya panjang, lupa saya jadi setting di damel, waktunya hanya 20 menit, tapi harinya agak panjang. Jadi intinya selama 20 menit itu harus selesai. Bud, mana headset? Headset, aku ragowo. Headset. Baiklah, kita langsung saja. Headset. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah baca materinya, sudah paham PPT-nya, dan saya akan mencoba menambahkan kembali materinya ya, masih terkait tentang kedudukan dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Jadi kedudukan dan fungsi hadis terhadap Al-Quran ini bisa dilihat jelas, bisa dibaca, barangkali takut error. Bisa ya? Bisa dibaca, bisa dilihat jelas. Bisa Pak. Kedudukan dan fungsi hadis terhadap Al-Quran ini biar semakin banyak referensi semakin jelas, dan yang tidak paham jadi semakin paham. Nah, kedudukan dan fungsi hadis itu adalah wa ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan
wa fi'lan wa tiqoron wa sifatan wa ghairi. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapannya, perbuatannya, perbuatannya, sifatnya dan sebagainya. Jadi intinya, summary-nya, khulasohnya, ringkasnya, hadis itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Sekarang kita berbicara apa kedudukan hadis dalam Islam. Satu, sebagai sumber hukum Islam. Nah, ini satu, sebagai sumber hukum Islam. Jadi umat Islam itu punya satu sumber, nomor satu yaitu Al-Quran, dan nomor dua adalah hadis. Nanti belajar ijma, nanti belajar qiyas. Itu di MK kuliah usul fikih. Ijma itu kesepakatan umat Islam bahwa sholat 5 waktu itu adalah wajib. Hukumnya itu adalah ijma kesepakatan yang tidak bisa terbantahkan lagi. Kemudian ada qiyas, ya, ada qiyas yang tadi di yang sebelumnya ada qiyas. Di qiyas itu dalam bahasa kita biar mudah itu analogi. Apa? Analogi. Ya. Sekarang ada pil BK, pil anjing, sekarang juga ada ganja, sekarang ada narkoba. Bagaimana hukumnya? Karena pada zaman Nabi tidak ada yang namanya narkoba, pil BK, ganja dan sebagainya. Pada zaman Nabi adanya miras, apa adanya homer. Ya, kita kiaskan aja. Ya, kita kiaskan aja, intinya sama-sama memabukkan. Oh, berarti bahwa ganja dikiaskan hukumnya dengan apa? Homer. Hukumnya haram. Jadi itu apa namanya, hukum Islam sumbernya Al-Quran, hadis, kemudian hikmah dan qiyas. Nah, itu nanti masalah hikmah dan qiyas itu. Nah, kembali kedudukan hadis dalam Islam yaitu satu, sebagai sumber Islam. Yang kedua adalah pedoman Islam kedua setelah Al-Quran. Pedoman hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Ya, kita sering mengajar kita sudah paham. Mana dalil-dalil Al-Qurannya? Ini ayat yang sering kita pahami, yang sering kita baca dan sudah kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu atiillaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah serta taatlah kepada Rasul wa ulil amri minkum, dan pemerintah di antara kalian. Artinya Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasulnya. Dalam bahasa ini adalah hadis. Sebab bagaimana kita bisa memahami Al-Quran, bagaimana kita bisa paham perintah Al-Quran tanpa melalui hadis. Maka di sini jelas bahwa hadis adalah sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Nah, kenapa saya tekankan seperti ini? Karena perlu kita ketahui ada saja golongan, ada saja orang yang ragu bahwa hadis itu sebagai sumber hukum Islam. Banyak itu masih ada. Dari sejak zaman dulu, dari golongan-golongan aliran-aliran tertentu itu ada saja bahwa mereka menyaksikan hadis sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Mereka banyak menyaksikan. Maka tampillah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu hadir untuk menentang mereka yang tidak percaya akan hadis dan untuk mengejawantahkan, untuk mengitikadkan kembali bahwa hadis betul-betul sebagai sumber hukum Islam. Maka beliau ngarang ya, yang namanya kita harus salah dan kitab-kitab yang lainnya. Maka di sini Imam Syafi'i mendapat julukan sebagai penolong hadis. Artinya bahwa Imam Syafi'i meyakinkan orang yang tidak percaya bahwa hadis itu sebagai sumber hukum Islam. Nah, lagi-lagi kalau ada orang yang tidak percaya dengan hadis, alasannya Quran saja tipis, ya Quran aja tipis hanya berapa halaman, tapi hadis berjilid-jilid.
dari Sahih Bukhari, dari Sahih Muslim, kemudian Sunan Abi Dawud, kemudian juga Sunan At-Tirmizi, kemudian juga Imam Jailani, kemudian juga Ibnu Majah, kemudian Imam Ahmad, Imam Jailani dan sebagainya, sampai misalkan ke Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak dan sebagainya. Hadis kok berjilid-jilid katanya Al-Quran hanya tipis, hanya seperti itu. Ada ya argumentasi mereka yang mengatakan mereka tidak percaya akan argumentasi ataupun otoritatif akan sebuah hadis, otoritasan mengotentikan sebuah hadis. Ada saja ya orang yang ragu terhadap kebenaran sebuah hadis. Jadi kita harus yakin bahwa hadis itu adalah sumber hukum Islam yang kuat. Saya pernah bilang juga kepada para mahasiswa saya di IAIN, sebenarnya mereka ingkar kepada hadis, tidak ada sebelumnya ingkar kepada hadis, sebenarnya hanya ucapannya saja, tapi perbuatannya justru mereka percaya akan hadis. Kenapa? Karena mereka sholat kok. Jadi orang yang mungkar hadis, yang tidak percaya akan hadis, mereka sholat juga kok, mereka zakat juga kok, mereka puasa juga kok, berarti mereka juga percaya tentang hadis. Karena ya kita tahu dari mana tentang sholat 5 waktu kalau bukan dari hadis. Kita tahu dari mana tentang zakat kalau bukan dari hadis. Berarti bahwa mereka tidak percaya akan otoritas ataupun otoritatif akan hadis sebenarnya hanya ucapannya saja, tapi perbuatannya ya mereka sama-sama kita percaya akan kebenaran, percaya akan otoritasan atau otoritatif dari sebuah hadis Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kembali bahwa jangan pernah ragu bahwa hadis adalah sumber kedua setelah Al-Quran. Ya. Dan banyak mereka mempertanyakan hadis ahad dan sebagainya. Ya. Nah, itu poin yang pertama. Ini dalilnya ya. Nah, kita singkat saja, waktunya sudah mepet. Kemudian yang kedua, mana dari hadis ini? Taraktu fikum amrayni lan tadiluman dalam satu sunnah Allah dan aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara yang kalian tidak akan sesat selamanya, yaitu kalian berpegang teguh dengan keduanya. Apa? Kitab Allah, yaitu Al-Quran, dan sunnah Nabi-Nya, yaitu hadis Rasul Malik dalam riwayat hadis ini. Dalam Sahih Bukhari, Muslim, dalam kitab Al-Bukhari, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima dan tadilu abadan kitabullah wa sunnah Rasul. Taraktu aku tinggalkan fikum bagi kalian amrayni 2 perkara in tamassaktum bihima, jika kalian berpegang teguh kepada dan tadilu abadan kalian tidak akan tersesat selamanya. Mana? Yaitu kitabullah Al-Quran, sunnah Nabi, sunnah Rasul dan Rasulnya, yaitu hadis-hadis Nabi. Ini dalil dari hadis bahwa hadis Nabi merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Nah, kemudian ini ya, fungsi hadis terhadap Al-Quran apa? Dan dijelaskan memang ulama beragam-agam, ada yang 6 fungsi, ada yang 7 fungsi, juga ada yang meminimalisir, artinya ada yang lebih sedikit ya, jadi meringkas. Intinya sama-sama saja ya. Coba kita lihat fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ini ya dalilnya dalam Al-Quran. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepada Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Ini dalil dari Al-Quran bahwa hadis memiliki fungsi terhadap Al-Quran. Ya. Memperjelas. Nah, kemudian mana ini ya?
eh, fungsi-fungsi satu, bayanut takdir atau bayanut takkid. Apa artinya? Mengokohkan atau memperkuat. Apa maksudnya? Bahwa hadisnya itu memperkuat hukum dalam Al-Quran. Ini kunci yang pertama, bahwa hadis mengokohkan atau memperkuat hukum dalam Al-Quran. Saya ulangi, bahwa hadis Nabi fungsi yang pertama adalah memperkuat hukum atau mengokohkan hukum di dalam Al-Quran. Mana contohnya? Kata Nabi, faiza ra'aitumul hilal fasumu wa iza ra'aitumuhu fa'abdu. Dan jika kalian telah melihat hilal bulan, maka berpuasalah. Dan bila kalian melihatnya terbit tadi, maka berpuasa. Nah, ini hadis yang tadi memperkuat hukum dalam Al-Quran ini, yakni disuruh berpuasa. Kata Allah dalam Al-Quran, faman syahida minkum syahra falyasum. Maka barang siapa di antara kamu hadir di tempat tinggal di bulan itu, falyasumhu, maka berpuasalah. Ini artinya kurang ya. Maka berpuasalah artinya hadis yang ini memperkuat Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 185. Kata Allah, jika kamu hadir ya menyaksikan bulan itu, maka berpuasa. Yang hadis ini memperkuat ya itu yang tadi bukan perintah Allah. Jika kalian melihat hilal, berpuasalah. Dan jika kalian telah melihat terbit, maka berpuasalah. Hadis ini memperkuat hukum Al-Quran. Kalau kita disuruh berpuasa jika melihat kita tuh bayanut takdir, bayanu takkid, memperkuat atau memperkokoh. Kemudian yang kedua, bayanut takdir. Apa yang takdir? Menjelaskan bahwa dalam hadis itu menjelaskan Al-Quran. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, ini hadis mutawatir. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Hadis ini menjadi penjelas terhadap Al-Quran. Ya, hadis ini menjelaskan bagaimana mendirikan sholat, sebab dalam Al-Quran tidak dijelaskan secara dalam Al-Quran ini. Wa aqimus sholat wa atuz zakat warka'u ma'ar. Maka dikatakan sholat, tunaikan zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang rukun. Ini hanya perintah Allah yang sampai di sini. Aqimus sholat, dirikanlah sholat. Bagaimana caranya, bagaimana waktunya, berapa rakaat sholat 5 waktu sholat itu, kemudian ada berapa waktu, kemudian apa saja. Nah, kita bisa tahu itu dari hadis. Ada sholat zuhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, ya. Kemudian ada sholat isya dan ada sholat subuh, rokaat, sholat subuh 2 rakaat, zuhur asar 4 rakaat, maghrib 2 rakaat, kemudian isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat, kemudian waktunya juga jelas, rakaat juga jelas, bacaan-bacaannya juga jelas, bahkan sampai pembatal dan sebagainya itu adanya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran Allah tidak menjelaskan tentang sholat, tata caranya, jumlah rakaatnya, kaifiatnya dan sebagainya, dan itu hanya kita dapatkan di dalam hadis. Ya. Nah, kemudian apa? Maka kemarin ramai katanya ya di dalam Al-Quran tidak ada. Apa gimana tuh? Ya intinya bahwa kita tahu tentang kaifiat itu dari hadis. Ya. Al-Quran cuma berbicara ini, wa aqimus sholat, wa atuz zakat, warka'u ma'ar. Jadi kita harus yakin bahwa hadis menjelaskan Al-Quran. Ini faktanya, ini bukti. Berarti kalau kita tidak percaya hadis, bagi orang-orang yang mungkar hadis,
kaum anu umpamanya, karena pada zaman dulu, pada zaman Imam Syafi'i sudah ada ya orang yang ingkar Quran. Jadi bahkan ada juga orang-orang kontemporer yang ingkar hadis, maka disebut ingkar hadis ya. Berarti kalau dia sholat bisa 4 rakaat, otomatis dia juga percaya ini sama hadis. Kalau dia ngomong saya tidak percaya sama hadis, kebenarannya, tapi dia melakukan sholat, berarti dia otomatis percaya sama hadis. Berarti cuma di lidahnya saja dia ingkar dengan itu. Yang kedua, bayan tafsir singkat. Ini kita bisa sholat begini dari mana ini ya? Dari hadis. Bisa begini gambar. Bayanu tahsis, apa artinya? Pembatasan, pemutusan. Contoh di dalam Al-Quran, ayat ini menjelaskan bahwa semua bangkai haram dimakan. Hurrimat alaikumul maitatu waddam, diharamkan bagimu ya, diharamkan bagimu memakai bangkai atau darah. Nah, kemudian ditahsis ya, dan hadis Nabi, uhilat lana maitatani al-hutu wal jarod, telah dihalalkan bagi kita dua jenis bangkai, yaitu ikan dan belalang ya, bahwa ikan dan belalang itu walaupun jadi bangkai halal otomatis. Berarti hadis ini membatasi bahwa bangkai ikan dan bangkai belalang halal. Ini salah satu bukti hadis tadi, bangkai ikan dan belalang halal. Ya. Halo, semuanya menyaksikan? Ya, Pak. Ya, takutnya tidur. Menyaksikan semuanya ya? Terus santai Ya, Pak. Ya. Tersan, serius tapi santai. Ya. Santai kayak di pantai, flow kayak flow. Santai saja ya. Nah, coba dalam Al-Quran apa yang dilarang? Cuma bangkai dan darah. Bangkai itu haramkan bagi memakai bangkai. Itu kata Al-Quran. Berarti otomatis bangkai apa saja haram. Tapi oleh hadis ditahsis, dibatasi, itu apa? Bahwa bangkai ikan dan bangkai belalang hukumnya halal. Nah, bangkai ikan dan bangkai belalang ini tidak ada di dalam Al-Quran. Berarti dijelaskan oleh hadis, ditahsis oleh hadis bahwa bangkai ikan dan belalang ini halal. Ini yang namanya fungsi yang ketiga, bayan tahsis. Nah, yang keempat, bayan tasrih. Terakhir, yaitu apa? Mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang Secara mobil. di dalam Al-Quran. Ini contohnya ya. Jadi mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati di dalam Al-Quran. Hah? Ini Pak Budin. Dangi lah saya. Dangi lah saya. Dangi lah saya. Ramadan atau setiap orang muslim. Iku, gono mlebok-mlebok neng gang. Tanpa laki-laki atau perempuan, satu rumah atau satu Wes iso. Jadi di dalam Al-Quran tidak ada penjelasan seperti ini ya. Jadi adanya di hadis. Jadi hadis fungsinya adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran. Ya, udah ini aja. Ya, berkah selalu. Amin. Amin. Nah, itu saja barangkali mahasiswa yang saya sampaikan, intinya jelas kedudukan dan fungsi hadis ya. Setidaknya dengan penjelasan tadi kita kembali menambah ingatan kita, menambah wawasan kita. Ini tentu saja kita sudah sangat paham akan hal-hal seperti ini. Mudah-mudahan membuat kita mudah. Itu saja, waktu kita sudah habis ya. Iya, Pak. 10. Gamelnya sudah bisa. Nanti pertanyaannya itu aja di damar aja ya. Di damar aja kalau ada pertanyaannya. Silakan didiskusikan ya. Itu saja barangkali semuanya. Jadi pertemuan kita ada di hari Rabu dan di hari Sabtu ya. Iya, Pak. Siapa ketua kelasnya siapa? Ada 2 orang dari Bapak lihat. Saya lihat Bu Anis, Pak. kelasnya siapa? Bu Anis. Bu Anis, Pak. Bu Anis. Bu Anis. Iya. Dan boleh. Iya, Pak. Ya, salah satu soleha. Ya, jadi lebih baik Bu Anis. ada grupnya masing-masing yang
maka ada grupnya supaya memudahkan dan tidak tumpang tindih. Itu saja. Alhamdulillah sudah ada, Pak. Ya. Gimana? Alhamdulillah sudah ada grupnya. Sudah ada grupnya. Jadi intinya awas jangan lupa daftar hadir, kemudian tetap buka materinya, buka PPT-nya, dan ada kuisnya harus diselesaikan, harus dikerjakan hanya 20 menit ya, 20 menit bisa diselesaikan. Kalau enggak berarti mati langsung aja. Sekian itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kita tunggu aja ya, kita menanti kapan dia mulai aktif saja. Baik, kita tutup saja MK kita, mudah-mudahan ada manfaatnya, tambah ilmu, tambah keberkahan, mudah-mudahan menjadi wasilah berkah kita, menjadi berkah, menjadi wasilah ditambahnya rezeki kita, dan menjadi wasilah kita bahagia di dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi Terus aktif no. wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa live ini Pak ya? Apa buat apa? Hah?